Di sini niat penting. Jangan terpengaruh niat kita hanya karena tadi yang ngaji dikit, jangan. Karena kita sedang berinvestasi buat akhirat saat ini. Bukan untuk dunia, buat akhirat kita. Kalau buat dunia hanya sesaat saja. Punya rumah megah di dunia, apakah selamanya kita tempatin? Enggak. Punya mobil bagus di dunia, apakah selamanya kita pakai kemana-mana? Belum tentu. Ya. Punya pakaian yang kita pakai, selamanya kita pakai? Enggak. Ada saatnya kita ganti, bosan, lusuh, kusut, rusak, sudah tidak pantas dan layak kita pakai lagi. Itu dunia semuanya. Tetapi yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, amal soleh yang kita lakukan, itulah yang akan kekal abadi. Wal baqiyatus shalihat. Ya, amal-amal soleh lah yang akan tersisa di situ. Ya, makanya subhanallah, perbanyaklah niat baik. Ya, niat baik. Melakukan aktivitas apapun bentuknya, selama itu adalah kebaikan yang boleh saja dilakukan, bukan kemaksiatan, maka niatkanlah lillahi ta'ala, karena inilah yang akan menjadi standar utama kita. Allah menilai baik atau tidaknya kita. Ikhwati rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai babul ikhlas wa ihdarun niyati, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizati wal khafiyati, dalam setiap perbuatan, ucapan dan kondisi kita, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Pada hadis ini atau bab ini ada beberapa hadis yang akan disampaikan. Pada hadis yang pertama sudah kita bahas ya di pertemuan yang dulu sebelumnya. Kita lanjutkan kepada hadis yang kedua dalam babul ikhlas wa ihdarin niyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Wa an ummil mu'minin, dari ummul mu'minin. Ya, ummul mu'minin ini adalah julukan yang diberikan kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk memuliakan dan mengagungkan beliau, karena istri-istri Nabi ini ya menjadi mulia disebabkan karena menjadi istri Nabi, tidak seperti yang lainnya. Ya, kalau istri-istri Nabi ini mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun wajib memuliakannya. Salah satunya adalah Ummu Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini Ummu Abdillah, ibunya Abdillah, yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, dia berkata. Nah, mungkin sebelum ke hadisnya, kita sedikit akan melihat ya kelebihan Aisyah radhiyallahu anha ini. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini adalah putri daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, atau julukan atau nama asli daripada Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ya, Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Dia menikah dengan Nabi Muhammad SAW ketika usianya 6 tahun. Ya, tetapi belum
tinggal satu rumah dengan Nabi. Ini adalah istri Nabi yang ketiga. Nabi kita Muhammad SAW setelah ditinggal wafat oleh istri yang pertama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, ya, menikah dengan seorang wanita yang bernama Saudah. Ya, Saudah ini seorang janda tua. Kalau nggak salah usianya itu hampir 60 tahun lebih apa ya. Anaknya 12, kemudian disebut Saudah karena kulitnya hitam, badannya gemuk. Ya, jadi di sini jelas sekali ya, Nabi Muhammad menikah lagi itu bukan mengikuti hawa nafsu. Tapi apa? Pertama adalah untuk menyantuni anak-anak yatim. Kemudian yang kedua untuk memuliakan wanita-wanita yang statusnya sebagai janda atau aromil, janda. Ya, kalau Nabi Muhammad mau bisa saja. Ya. Sepeninggalannya Siti Khadijah radhiyallahu anha itu banyak gadis-gadis Mekah menawarkan dirinya untuk menjadi istri Nabi Muhammad. Ya, tetapi Nabi Muhammad tidak menginginkannya. Yang beliau inginkan adalah telah menjatuhkan pilihan kepada Ummu Saudah ini. Maka Ummu Saudah ini adalah istri kedua Nabi Muhammad SAW, meskipun ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menawarkan putrinya Aisyah radhiyallahu an, ya, radhiyallahu anha. Ya. Nah, baru setelah sebulan kemudian setelah menikahi Ummu Saudah, baru Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Aisyah usianya adalah 6 tahun. Kok 6 tahun muda sekali ya? Mungkin usia 6 tahun pada zaman dahulu tidak sama dengan kita. Apalagi orang Arab itu badannya gede-gede. Beda dengan kita ya. Maka kita mengukur manusia bukan dengan diri kita, jangan gitu. Seperti misalkan kita pakai baju nih, ya, pakai baju yang kita pakai size-nya beda dengan yang dipakai oleh orang lain, begitu, size-nya beda gitu. Tradisi di Indonesia dengan tradisi di sana beda. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad tidak langsung hidup bersama dengan Siti Aisyah. Baru setelah usia 9 tahun lah Nabi kita Muhammad SAW hidup bersama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, gitu ya. Kemudian Siti Aisyah ini, ya, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Siti Aisyah ini usianya baru sekitar samani asrata sanah, 18 tahun. Ya. Kalau kita kan 18 tahun gadis ya, cantik. Ya, memang Siti Aisyah cantik. Ya. Tapi subhanallah, karena beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat tidak boleh untuk menikahi istri-istri Nabi yang sudah ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad SAW, tidak boleh. Maka Siti Aisyah pun tidak punya keinginan untuk menikah lagi. Ya, dia memuliakan dirinya dan dia mencukupkan dirinya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau tinggal, ya, setelah itu selama 40 tahun. Jadi 40 tahun tambah 18 berarti 58. Ya, beliau pada usia 58 tahun wafat. Berarti nggak tua-tua banget ya. Ya, nggak tua-tua banget usianya. Ya. Pada saat akhir daripada bulan Ramadan. Jadi di penghujung Ramadan wafatnya. Kapan wafatnya itu? Ketika melaksanakan sholat witir. Subhanallah ya, husnul khatimah. Ya, istri Nabi. Ya. Beda dengan kebanyakan kita ya. Ada yang meninggal dunia kan lagi main judi gitu kan ya. Ada yang meninggal dunianya lagi berzina, ada yang meninggal dunianya lagi
berkelahi gitu kan. Ya mudah-mudahan kita nggak begitu ya. Kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Nah, yang mensolatkan siapa ketika itu? Yang mensolatkan menjadi imam adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Kebetulan ketika itu Abu Hurairah adalah seorang amir di kota Madinah. Ya, seorang pemimpin di kota Madinah. Pada zaman sekarang mungkin gubernur ya sebutnya ya. Ya ini ya, subhanallah. Padahal Abu Hurairah itu pada zaman Nabi Muhammad SAW itu ahli hadis. Ya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dan termasuk ashabus sufah, sahabat yang miskin. Sufah itu apa? Wol. Ya, sahabat yang suka menggunakan wol. Kenapa disebut ashabus sufah? Ashabus sufah itu tinggalnya adalah di teras-teras Masjid Nabawi. Di sepanjang Masjid Nabawi terasnya itu bukan dalam, bukan, tapi di terasnya. Ini ashabus sufah. Mereka tinggal di situ. Mereka nggak punya tempat tinggal, nggak punya keluarga, ya, miskin. Tetapi orang-orang kaya dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang punya kehidupan yang mapan itu mensuplai kebutuhan pokok para ashabus sufah ini. Ya, ashabus sufah ini aktivitasnya apa? Aktivitasnya ada tafaqquh fiddin, mendalami agama. Jadi ashabus sufah ini ya itu banyak mendalami hadis, mendalami Al-Quran gitu ya. Para ahli ya, para fuqaha lah gitu ya. Lahir dari ashabus sufah ini. Termasuk Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, yang menjadi imam ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha wafat adalah Abu Hurairah pada masa khilafahnya Marwan ya. Ini Marwan ini kalau nggak salah Bani Umayyah kalau nggak salah ya. Gitu ya. Kemudian di sini Aisyah radhiyallahu anha itu pernah meriwayatkan sebanyak 1210 hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ya, maaf, alfa hadisin. Berarti di sini 2000, maaf ya. 2210 hadis. Ya. Ada juga mengatakan 1000, ya 1010, ya 1010 hadis. Tapi yang jelas banyak sekali ini, ya hadisnya luar biasa. Nah, Siti Aisyah radhiyallahu an termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi pemimpin pada perang Siffin, ya ketika akan mengalahkan siapa? Ya ada peperangan di antara Muawiyah dengan ya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan seterusnya. Nah itu ya. Baik ikhwah yang dirahmati subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit tentang Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisu al-Ka'bah. Satu pasukan memerangi Ka'bah. Nabi menceritakan tentang apa tuh? Tentang Ashabul Fil ya, pasukan gajah. Nabi bercerita kepada Aisyah radhiyallahu anha, ada pasukan gajah ya, ada satu pasukan yang menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ketika pasukan ini ada di lapangan yang luas di atas muka bumi, maka Allah habiskan semuanya. Allah hancurkan semuanya. Ya bi awwalihim wa akhirihim, semua pasukan yang pertama sampai akhirnya semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya kisah ini ya. Ya dalam surat Al-Fil kan jelas, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin ya. Itu ya, tarmihim bijarah faja'alahum ka'asfim ma'kul. Subhanallah nih, pasukan Allah burung ababil, di paruhnya itu membawa bara api. Dari situlah pasukan gajah ini dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala, mati semuanya. Seperti apa? Seperti daun yang dimakan oleh ulat, habis, mati. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Tapi yang paling belakangan mati siapa? Pemimpinnya.
Abraha itu, ya panglima perang dari Yaman itu. Ada yang mengatakan raja Yaman, ya betul emang. Awalnya dia seorang panglima, ya seorang panglima, tetapi dia membunuh raja, sehingga dia menguasai Yaman gitu ya. Jadi Abraha gitu, dia melakukan kudeta kalau bahasa kita sekarang ya, melakukan kudeta, menjatuhkan raja yang sah sehingga dia berkuasa di Yaman, dan ketika itu dia ingin ya kekuasaan dia pun luas sampai ke negeri Mekah. Gitu, Jazirah Arab kalau bisa dikuasai oleh dia semua. Nah, salah satu sebabnya kenapa Abraha itu menyerang Ka'bah, dalam beberapa kitab sirah nabawiyah dijelaskan bahwasanya apa? Ini Abraha ini merasa iri hati. Kok kenapa katanya bangsa Arab banyak mendatangi Ka'bah? Kan dulu ada yang namanya haji, ya haji jahiliyah. Saya sudah cerita ya, ada tawaf jahiliyah. Tawaf jahiliyah itu gimana? Tawafnya itu sampai telanjang. Ya. Ada satu kabilah namanya kabilah Bani Amir. Pada masa jahiliyah itu, mereka itu ketika akan tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka tanggalkan pakaiannya, kecuali yang laki-laki hanya celana yang bawahnya saja, bagian dalam saja. Ketika ditanya, kenapa kalian ya tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang? Apa kata mereka? Ka'bah adalah tempat suci, kata gitu ya. Dan kami malu jika masuk ke dalam Ka'bah itu kami membawa dosa-dosa kami. Maka dosa-dosa yang telah kami lakukan itu ada yang melekat di dalam baju kami. Maka kami tanggalkan baju kami ya, karena kami malu jangan sampai kami berhadapan dengan Tuhan kami masih menggunakan pakaian yang penuh dengan dosa ini. Jadi padahal dosa bukan nempel di baju saja gitu ya, tapi menempel di hati kita, di jiwa kita gitu loh. Kalau kita melakukan dosa, udah menempel dalam hati kita dosa itu. Kecuali kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Ketika kita minta ampun satu dosa, ya dimintai ampun pada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan seterusnya begitu. Dan mereka mengampun gitu. Ketika melakukan dosa hanya melekat di baju saja gitu. Maka ketika kami akan tawaf mengelilingi Ka'bah, kami tanggalkan baju-baju kami karena kami tidak ingin kami tawaf dalam keadaan sedang melakukan banyak dosa dalam tubuh kami gitu ya. Ketika mereka tawaf nih, Bani Amir sedang tawaf, tiba-tiba ada wanita masuk ke dalam ya tempat mereka tawaf. Wanita ini nggak tanggung-tanggung, bukan lagi ya hanya beberapa pakaian saja yang tanggalkan, tidak, semua pakaian tanggalkan dalam keadaan telanjang bulat keliling, namun tangannya menutupi kemaluannya begini ya, bersiul dan bertepuk keliling, bersiul bertepuk. Itulah tawaf jahiliyah ya. Nah, karena banyaknya bangsa Arab datang ke Ka'bah untuk berziarah, maka Abraha itu bikin tandingan di Yaman, bikin dia sebuah tempat ibadah gitu ya. Ya, dia bikin bangunan dari emas, dibuat yang seindah-indahnya, supaya jadikan Yaman sebagai tempat apa? Ya, tempat ziarah juga, seperti Ka'bah gitu, yang ada di Mekah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Sebaliknya, tidak demikian. Tempat ibadah ya yang dibuat oleh Abraha ini malah apa? Malah jadi tempat buang hajat. Ada yang kencing, ada yang buang air besar di situ. Maka marahlah Abraha, makin marah dia. Maka dia bertekad, saya akan menghancurkan Ka'bah. Gitu kan? Ya ini. Ya, dengan pasukan gajah tadi ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak lain. Ya, semua tipu dayanya Allah gagalkan. Allah binasakan semuanya. Dan yang paling belakangan mati adalah Abraha. Dia sempat mau pulang kembali ke Yaman, tapi di tengah jalan dia habis, tubuhnya langsung habis mati. Maka di sini
Ya. Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada suaminya Rasulullah SAW, qalat, Aisyah berkata, qultu, aku berkata, ini Aisyah langsung ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasulullah, bagaimana Allah menghabiskan mereka semuanya, mematikan semuanya? Yang pertama datang, yang di awal, ada yang di barisan pertama, barisan belakang, itu semuanya Allah habiskan, Allah musnahkan semua. Padahal kata Aisyah, bisa jadi di antara mereka itu memang tidak punya niat untuk menghancurkan Ka'bah. Ada yang ikut-ikutan, gitu ya. Ada yang mungkin lagi di tengah jalan, yang tadinya nggak mau ke Ka'bah, ngikut gitu kan. Tapi Allah binasakan semua tuh. Bagaimana itu? Maka Nabi berkata, qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menimpakan musibah, azab gitu ya, itu nggak pandang bulu, ya. Pokoknya kalau di situ ada tempat kemaksiatan yang tidak ada yang mampu menghentikannya, maka akan Allah timpakan, ya, azab itu kepada semuanya. Maka kata Allah apa? Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian, kata Allah, fitnatan lati, kepada satu fitnah, satu bencana, satu musibah, satu azab yang tidak hanya menimpa kepada pelaku kezaliman. Jadi kalau kenakan musibah, bencana alam gitu ya, azab misalkan, itu nggak pilih-pilih loh, semuanya kena. Ya, kayak sekarang misalkan kita pengen gitu ya, itu yang suka bohong, misalkan yang suka bohong, berkali-kali bohong gitu ya, mati kek, gitu ya. Yang suka maling misalkan kakinya lumpuh kek, yang suka mabok-mabokan matanya buta kek misalkan gitu ya. Ya, kan nggak begitu, enggak. Kalau saatnya Allah menimpakan azab, semuanya kena. Contoh misalkan terjadi gempa tsunami di Aceh lah. Apakah yang mati hanya yang non-muslim saja? Tidak kan? Apakah yang mati ketika kena gempa itu adalah orang-orang pelaku kemaksiatan saja? Tidak. Tidak. Semuanya mati loh kalau udah kena. Yang lagi sholat mati, yang lagi zikir mati juga kena tsunami, kena gempa. Ya. Tetapi kata Nabi, nanti ketika Allah bangkitkan mereka pada hari kiamat nanti, ada yang namanya Yaumul Bi'sah ya. Mungkin saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelum itu. Kehidupan kita kan bertahap nih. Ada alam apa yang pertama kita rasakan? Alam ruh. Ya, alam ruh sudah kita lewati itu. Kemudian yang kedua alam rahim, rahim ibu kita masing-masing. Ingat nggak di sana gimana? Nggak ingat. Nah sekarang alam dunia, ya. Sekarang alam dunia nih. Setelah alam dunia ada alam barzah. Alam barzah masuk ke dalam kuburan kita. Pintu masuknya lewat kuburan, alam barzah kita itu. Berapa lama? Wallahu alam. Ya. Baru nanti pada tahapan berikutnya ada yang namanya Yaumul Bi'sah, hari dibangkitkannya kita dari kuburan kita. Kita sudah ratusan tahun, ribuan tahun manusia mati, manusia pertama sampai manusia akhir gitu ya, yang sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi tiupan sangkakala yang pertama,
maka terjadilah hari kebangkitan, yaumul bi'tsah. Ini sangkakala yang kedua, maaf ya, yang kedua ini yaumul bi'tsah nih. Karena tiupan sangkakala itu ada yang mengatakan sekali, 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali nih. Ulama itu beda pendapat ya. Sangkakala yang pertama itu adalah matinya manusia, makhluk hidup, dan binasanya alam semesta ini. Jadi nggak ada titik satu tempat pun yang aman buat kita. Sangkakala pertama, mati semua manusia, makhluk semua mati. Tapi nanti ada yaumul bi'tsah, tiupan sangkakala yang kedua. Berapa lama? Ada yang mengatakan 40 tahun. Ya, 40 tahun ini pun kata ulama-ulama bukan hitungan kayak waktu kita. 40 tahun itu ya, ada yang mengatakan satu harinya ka'alfisanatin. Satu harinya seperti 1000 tahun. Jadi selama kita di alam barzah, alam kubur kita lama juga tuh. Ada yang diazab, ada yang mendapatkan nikmat. Nah, begitu tiupan sangkakala yang kedua, dibangkitkannya bumi, manusia yang ada di kuburan bangkit lagi, hidup kembali. Akan dibangkitkan kita nanti. Nah, kata Nabi, ketika dibangkitkannya kita, summa yub'atsuna ala niyatihim, dibangkitkannya kita pada hari kebangkitan nanti yaumul bi'tsah, itu sesuai dengan niat-niat kita dalam melakukan kegiatan ataupun aktivitas selama hidup di dunia. Bagaimana ngelihatnya gitu ya? Kan susah. Allah Maha mengetahui dan tidak ada yang sulit di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia bangkit, dikumpulkan, setelah itu ada yaumul mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar yang luas membentang. Dalam keadaan telanjang bulat, tidak menggunakan alas kaki, ya, tidak berkhitan. Ya. Kemudian matahari pun didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala kita, sehingga peluh keringat pun bercucuran dari tubuh kita. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang sampai sedada di keringatnya itu, ada yang sampai ya sepusar saja, ada yang sampai sebetis saja. Semuanya sesuai dengan amal kita masing-masing. Semuanya menengadahkan kepalanya ke langit, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah dimulai namanya yaumul hisab, hari dihisabnya amal-amal kita. Setelah dihisab, nanti ada yaumul mizan, ditimbang amal kita. Setelah ditimbang, kita semua akan melewati as-sirat al-mustaqim, jembatan siratal mustaqim, jalan menuju surga tuh. Kalau selamat masuk surga, kalau enggak selamat dicampakkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Dan di sisi jembatan itu ada kail-kail dari besi yang bergerak. Ya, kail tuh, pengait. Jadi kalau ada yang terkait tubuhnya dimasukkan ke dalam neraka, dicampakkan. Nanti penghujung lagi akhirnya adalah al-jannah awin nar, surga atau neraka. Itu kehidupan kita tuh. Tetapi Nabi Muhammad SAW di sini ada berita gembira buat kita, yaitu apa? Ya, niat baik akan menyelamatkan loh. Maka banyak-banyaklah niat baik. Ini betapa pentingnya niat ya. Duduk di sini niatnya apa? Makan saja, enggak dapat pahala. Duduk di sini hanya sebatas apa? Sebatas pansos misalkan ya. Apa panjat sosial ya? Hanya sebatas untuk diviralkan saja, enggak ada pahalanya. Enggak ada pahalanya. Tapi kalau duduk di sini untuk talabul ilmi lillahi ta'ala, insyaallah, meskipun yang hadir sedikit saja, ini insyaallah akan langgeng, akan manfaat.
Ya. Kalau kita lihat kan para nabi-nabi nggak semuanya umatnya banyak ya. Yang paling banyak umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Subhanallah. Nabi Nuh banyak? Nggak banyak. Nabi Yunus? Nabi Yunus dakwanya lama loh. Ya, nggak banyak. Ya. Ini subhanallah. Kalau Nabi Muhammad SAW, wah, umatnya paling banyak. Sampai Nabi Musa alaihissalam itu memuji Nabi Muhammad. Ketika berjumpa, ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Musa memuji Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata Nabi Musa apa? Aku betapa cemburunya kepada engkau ya Muhammad. Engkau Nabi yang paling muda, tetapi Nabi yang paling banyak pengikutnya. Makanya Nabi memerintahkan kita untuk menikahi wanita yang banyak anaknya, supaya umatnya banyak. Apa kata Nabi? Tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah wanita yang, ya, al-walud al-wadud. Al-walud maknanya orang wanita yang banyak anaknya. Al-wadud wanita yang punya kasih sayang, gitu ya, yang baik, lemah lembut, gitu kan. Banyak anak, lemah lembut, gitu kan. Kemudian apa? Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Sebab aku nanti akan berbangga-bangga pada hari kiamat dengan banyaknya umat, banyaknya pengikut. Ini subhanallah. Ya, tapi tadi ikhwah yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, di sini niat penting. Jangan terpengaruh niat kita hanya karena tadi yang ngaji dikit, jangan. Karena kita sedang berinvestasi buat akhirat saat ini. Bukan untuk dunia, buat akhirat kita. Kalau buat dunia hanya sesaat saja. Punya rumah megah di dunia, apakah selamanya kita tempatin? Enggak. Punya mobil bagus di dunia, apakah selamanya kita pakai kemana-mana? Belum tentu. Ya. Punya pakaian yang kita pakai, selamanya kita pakai? Enggak. Ada saatnya kita ganti, bosan, lusuh, kusut, rusak, sudah tidak pantas dan layak kita pakai lagi. Itu dunia semuanya. Tetapi yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, amal soleh yang kita lakukan, itulah yang akan kekal abadi. Wal baqiyatus shalihat. Ya, amal-amal soleh lah yang akan tersisa di situ. Ya, makanya subhanallah, perbanyaklah niat baik. Ya, niat baik. Melakukan aktivitas apapun bentuknya, selama itu adalah kebaikan yang boleh saja dilakukan, bukan kemaksiatan, maka niatkanlah lillahi ta'ala, karena inilah yang akan menjadi standar utama kita. Allah menilai baik atau tidaknya kita. Bagaimana simpulan sholatnya? Bagaimana simpulan jihadnya? Bagaimana simpulan sodakohnya? Yang Allah lihat apa? Yang Allah lihat adalah niatnya apa. Ini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting sekali kita perhatikan hal ini, karena Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, ya, itu pasukan bergajah aja yang niat awalnya adalah untuk menghancurkan Ka'bah, tapi Allah Maha tahu tidak semua satu niat yang sama. Mungkin ada yang nggak sengaja ikut, gitu ya. Mungkin ada yang ketakutan karena takut dari Abraha, gitu kan, terpaksa ngikut, gitu kan. Ya. Atau niatnya adalah ingin mendapatkan gaji yang besar, gitu kan, sehingga ngikut, gitu kan. Ya, bukan karena memang keinginan menghancurkan Ka'bah. Itulah yang akan menjadi penilaian nanti di yaumul qiyamah, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira cukup sementara yang dapat saya berikan atau sampaikan pada pembahasan kita
sore hari ini. Mohon maaf jika ada khilafan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.